Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Ramadhani Simbala dengan NIM 220711010819. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia saya dengan judul Bahasa Indonesia yang lugas dalam genre makro, dengan dosen pengampu yaitu Dr. Randa Jaine Imbang, Magister Humaniora, dan Vinja Watak, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Bahasa yang lugas. Bahasa yang lugas adalah bahasa yang langsung menunjuk pada apa yang dibicarakan. Kalimat-kalimat yang disusun tidak akan menimbulkan makna ganda. Sekurang-kurangnya ada 4 segi kebahasaan yang kaidahnya wajib dikuasai oleh para penulis atau penyusun genre makro. Aturan kebahasaan yang dimaksud yakni kaidah penyusunan paragraf yang runtut, pembuatan kalimat efektif, pemilihan kata yang tepat, dan penerapan ejaan yang cermat. Genre makro. Genre makro adalah genre yang secara global menjadi nama jenis teks yang dimaksud, yang di dalamnya masih terdapat sejumlah subgenre yang disebut genre mikro. Beberapa contoh genre makro antara lain iklan, berita, editorial, artikel, jurnal, brosur, ulasan buku atau review, dan surat. Pemakaian ejaan yang cermat. Di Indonesia, ejaan telah beberapa kali mengalami penyempurnaan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen yang dipakai sejak tahun 1901. Yang kedua, ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang dipakai sejak tahun 1947. Yang ketiga, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini diresmikan Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1972 dan menjadi ejaan resmi bahasa Indonesia, lalu dilanjutkan dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI tahun 2015. Pemilihan kata atau diksi. Pilihan kata atau diksi pada dasarnya merupakan hasil dari upaya memilih kata tertentu untuk dipakai dalam suatu tuturan bahasa. Dari senarai kata itu dipilih satu kata yang paling tepat untuk mengungkapkan suatu pengertian. Kemahiran memilih kata hanya dimungkinkan bila seseorang, yang pertama, menguasai kosakata yang cukup luas, dan yang kedua, dapat membedakan secara tepat kata-kata yang memiliki nuansa makna serumpun, dan yang ketiga, mampu memilih kata-kata yang tepat dan cocok untuk situasi tertentu. Kalimat efektif. Kalimat yang benar dan jelas akan dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Kalimat yang demikian disebut kalimat efektif. Kalimat efektif haruslah disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang diinginkan penulis terhadap pembacanya. Bila hal ini tercapai, diharapkan pembaca akan tertarik pada apa yang dibicarakan dan tergerak hatinya oleh apa yang disampaikan itu. Untuk dapat mencapai keefektifan, kalimat efektif harus memenuhi syarat berikut, yaitu yang pertama kesatuan, yang kedua kepaduan, yang ketiga keparalelan, dan yang keempat ketepatan, yang kelima kehematan, serta yang keenam adalah kelogisan. Paragraf atau alinea. Paragraf atau alinea adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Paragraf yang efektif harus memenuhi 2 syarat, yaitu adanya kesatuan dan adanya kepaduan. Sebuah paragraf dibangun oleh beberapa kalimat yang saling menunjang dan hanya mengandung satu gagasan pokok, dan dijelaskan oleh beberapa gagasan penunjang. Berdasarkan fungsinya dalam karangan paragraf, dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu yang pertama paragraf pembuka, yang kedua paragraf pengembang penghubung, yang ketiga paragraf penutup. Baiklah, sekian dari saya.
Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.